Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Diana Putri dari Prodi Psikologi UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 240701600075. Jadi, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi penugasan UAS semester 2 pada mata kuliah Psikologi Perkembangan. Di dalam video ini, saya akan membahas tentang hasil penelitian yang berjudul Dinamika Psikologis Remaja dalam ruang lingkup keluarga disfungsional. Nah, jadi teman-teman, kemiskinan tuh bukan hanya soal uang yang tidak cukup, tapi juga tentang hilangnya harapan dan kesempatan kita. Di tengah kerasnya hidup ini muncul banyak pertanyaan nih. Bagaimana sih nasib anak-anak yang terjebak di dalam keluarga yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya? Lalu penelitian ini yang berjudul Dinamika Psikologis Remaja dalam Ruang Lingkup Keluarga Disfungsional yang dilakukan oleh Sofi Mirwani oleh rekan-rekannya. Di dalam penelitian ini tuh menggambarkan bagaimana seorang remaja yang harus menjadi tulang punggung keluarga di usia yang seharusnya dia itu masih bermain dan belajar. Nah, jadi teman-teman, subjek dari penelitian ini adalah seorang anak perempuan, anak bungsu dari keluarganya. Ayahnya itu lumpuh karena memiliki penyakit stroke, sedangkan ibunya tidak bisa berjalan akibat dari kecelakaan. Sedangkan kakaknya memiliki sakit retardasi mental yang ringan. Nah, dengan begitu, si anak perempuan ini terpaksa mengamen di tengah kota selepas maghrib untuk menghidupi keluarganya. Dan dengan kondisi kakaknya yang retardasi mental ringan tadi, ia tidak bisa membantu banyak pekerjaan si adik. Dengan kondisi keluarga yang seperti itu, ia tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Hidupnya jauh dari dukungan sosial, dan ia juga dihadapkan pada tekanan psikologis. Ia selalu merasa cemas, frustasi, dan bahkan muncul gejala-gejala depresi. Nah, di penelitian ini itu menggunakan pendekatan kuantitatif studi kasus, yang dimana pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta sejumlah tes psikologis seperti WISC, tes grafis, seperti Warteg, FSCT. Nah, setelah dilakukan hasil tes psikologis tadi, hasilnya itu menunjukkan bahwa si subjek tadi memiliki kepribadian yang mandiri dan keras, tapi juga cemas dan sensitif. Ia cenderung introvert, mudah frustasi, dan merasa tidak aman berada di dalam lingkungan sosialnya. Dan hasil tes IQ-nya itu berada pada kategori rata-rata hingga borderline. Namun ia memiliki semangat untuk bertahan hidup yang kuat. Jadi di dalam penelitian itu, subjek berkata, ia merasa kurang didukung oleh keluarganya, terutama ibunya yang dinilai terlalu menuntut, serta lingkungan yang sempat merendahkannya karena ia memiliki pekerjaan sebagai pengamen di jalan. Dan berdasarkan hasil analisis tadi, peneliti merekomendasikan penanganan berupa terapi, yaitu terapi kognitif perilaku atau CBT. Terapi ini bisa membantu subjek untuk mengenali hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Dan tes CBT ini bertujuan untuk mengubah pola pikir negatif menjadi rasional dan positif. Dan tes CBT ini dilakukan agar subjek bisa mengatasi rasa takutnya, bisa membangun kepercayaan diri, dan meningkatkan interaksi sosial di lingkungannya. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun subjek hidup dalam keterbatasan dan tekanan psikososial yang tinggi, ia masih memiliki prognosis positif. Jadi, apa sih itu prognosis positif? Prognosis positif itu berarti bahwa kondisi psikologis si subjek diperkirakan akan membaik
asalkan mendapatkan penanganan yang tepat seperti terapi CBT tadi, serta adanya dukungan dari lingkungan sekitar. Jadi, dengan pendekatan yang tepat, lingkungan yang mendukung, serta terapi psikologis yang efektif, subjek akan mampu berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat, sadar diri, dan sehat secara mental. Jadi teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih. Dah.